Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Ibu, bisa. Alhamdulillah. Eh, Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu mau absen kalian dulu. Absennya akan Ibu lihat dari kehadiran kalian di Meet siang hari ini. Coba on cam semuanya dong. Ini Mbak Nabila sama Afri kok nggak on cam ya? Halo Nabila dan Afri, tolong dinyalakan kameranya ya. Nah, anak-anak, kemarin kan kita sudah belajar tentang interaksi sosial. Nah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu dengan materi baru, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Seperti yang sudah kita semua ketahui, yang namanya interaksi sosial itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat umum, maupun di tempat-tempat lainnya. Misalnya saja di sekolah nih, pada saat kalian mendapat tugas kelompok dari guru, itu pasti kalian melakukan interaksi kan. Nah, tanpa kalian sadari, apa yang kalian lakukan ini menjadi salah satu bentuk dari interaksi. Sampai sini paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham. Selanjutnya, sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran lebih dahulu. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan bentuk interaksi sosial dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menganalisis 3 contoh bentuk interaksi sosial asosiatif di lingkungan sekitar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan bentuk interaksi sosial disosiatif dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menganalisis 3 contoh bentuk interaksi sosial disosiatif di lingkungan sekitar. Ini kalian semua sudah belajar kan ya semalam? Udah lah pastinya ya. Sekarang ada 2 bentuk interaksi sosial. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan kedua bentuk interaksi sosial tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Nabila, silahkan. Ini kok angkat tangan ini, pasti bisa. Bentar, Bu. Oh Bisa ya iya. kok. HP saya Gimana melek, Nabila? Bu. Gak bisa. Ya Allah. Jaringannya susah, Bu. Ayo, siapa mungkin yang lain bisa membantu Nabila? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ada 2 bentuk interaksi sosial, Bu, yaitu asosiatif dan disosiatif. Nah, benar sekali. Untuk Jadi benar, 2 bentuk interaksi sosial itu ada asosiatif dan juga disosiatif. Interaksi sosial asosiatif itu interaksi yang mengarah pada kesatuan, sedangkan disosiatif itu sebaliknya, mengarah pada perpecahan. Untuk memudahkan kalian mengingat itu, asosiatif itu yang positif, disosiatif yang negatif. Gitu ya anak-anak. Paham semua ya? Atau ada pertanyaan? Anak-anak gimana, paham ya? Paham, Bu? Paham, Bu? Ya. Bu. Paham. Sekali anak ibu ini. Nah, sekarang kita masuk ke interaksi sosial yang asosiatif. Interaksi sosial asosiatif ini kan mengarah pada positif ya, masih ingat kan kalian? Asosiatif ini ada 3 bentuk. Yang pertama, kerjasama. Kalian bisa menjelaskan tidak? Kerjasama itu apa sih sebenarnya? Dan siapa yang bisa memberikan contoh? Saya, Bu. Jadi Ya, kerjasama adalah
Oh ya, jadi kerjasama itu adalah usaha yang dilakukan secara bersama, baik antara individu maupun kelompok, untuk mencapai suatu tujuan. Contoh kerjasama adalah dengan melakukan kerja bakti atau gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar. Wah, hebat sekali Wildan. Ayo siapa yang bisa memberikan eh tambahan jawaban nih dari Wildan? Ada yang bisa nggak? Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Baik, Ibu jelaskan saja ya. Jadi kerjasama itu benar sekali yang dikatakan Wildan tadi adalah satu tujuan yang suatu usaha yang dilakukan 2 orang atau lebih dengan tujuan yang sama dan saling membantu serta mendukung demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Lalu selain ada kerjasama, ada juga akomodasi. Akomodasi itu apa sih, Bu? Akomodasi itu adalah satu usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu konflik. Akomodasi ini dapat dilakukan dalam beberapa cara, seperti mediasi, lalu arbitrasi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada asimilasi. Asimilasi itu adalah satu proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya kebudayaan baru yang lambat laun akan bercampur dengan kebudayaan asli dan memunculkan kebudayaan lain. Dan yang terakhir ada akulturasi. Selanjutnya, kita akan masuk di bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Bentuk interaksi sosial disosiatif ini ada 3. Yang pertama, persaingan. Persaingan itu adalah proses sosial antara 2 orang atau lebih yang saling mencari keuntungan atau kemenangan tanpa memakai kekerasan. Misalnya nih, kalian lagi lomba, terus kalian tuh bersaing kan, tapi itu bersaingnya secara nggak sehat. Itu kan salah ya, itu contohnya seperti itu. Lalu ada kontroversi dan pertentangan atau konflik. Konflik ini tuh adalah proses interaksi sosial antar individu atau kelompok yang saling menentang satu sama lain, saling menjatuhkan, bahkan saling berlawanan, dan disertai kekerasan secara fisik. Seperti itu. Nah, paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Sekarang Ibu punya tayangan, tolong diamati dengan baik, nanti Ibu akan tanya ke kalian. Sebentar ya. Lemot. Jokowi di sound charger. Tadi Nah, sudah ya anak-anak, sekarang Ibu mau tanya. Apa yang kalian dapatkan dari tayangan video yang sudah Ibu berikan tadi? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Bu. Iya, silahkan. Di video pertama tadi tuh menunjukkan kerjasama dalam membersihkan lingkungan sekitar, Bu. Dan video kedua itu menayangkan siswa yang mengalami tindakan bully di sekolah. Pintar sekali, Dikma. Tepuk tangan dong untuk Dikma. Lalu ada yang bisa menyebutkan tidak? Dari kedua tayangan tadi itu mana yang asosiatif dan mana yang disosiatif? Ayo, siapa yang bisa? Yang bisa Ibu kasih hadiah. Ya, silakan. Suatu kegiatan yang mengarah pada hal positif, dan video kedua itu disosiatif karena mengarah pada hal negatif. Benar sekali. Benar sekali anak-anak Ibu ini. Tepuk tangan untuk Dikma dan Afri. Nah,
Anaknya sepertinya kalian sudah paham semua ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Belum. Ada ya? Oh, belum. Pinter semuanya berarti ini. Nah, sekarang karena semuanya sudah paham, Ibu mau memberikan tugas nih untuk kalian. Tenang aja, ini tugasnya secara berkelompok kok. Nanti Ibu akan memberikan waktu selama 15 menit untuk kalian melakukan diskusi, yang nantinya Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Yang perlu kalian diskusikan itu apa ya? Yang pertama, ini untuk kelompok 1, itu coba kalian jelaskan dan berikan satu contoh dari bentuk interaksi sosial akulturasi. Lalu untuk kelompok kedua, berikan satu contoh dan jelaskan tentang interaksi sosial kontravensi. Paham ya anak-anak? Paham, Bu? Ya, silahkan kalian manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berdiskusi. Nanti hasil diskusi kalian tuliskan di kertas dan kemudian disampaikan ke teman-teman yang lain ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Silahkan kalian mulai untuk berdiskusi. Apakah ada kesulitan anak-anak? Kelompok 1 ini gimana? Ada kesulitan enggak? Sampai saat ini belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Ya, pintar sekali ya. Kelompok 2 ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Aman. Jika tidak ada, silahkan dilanjutkan diskusinya ya. Waktu kalian tinggal 5 menit lagi. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok silahkan menyampaikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1 dulu, silahkan. Baik, Bu. Suara saya dengar jelas apa tidak, Bu? Jelas? Ya, mohon maaf tadi jaringannya susah sekali, Bu. Barusan Ya. mati lampu. Iya. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Akulturasi adalah proses sosial yang terjadi ketika suatu kelompok dalam masyarakat dengan kebudayaan tertentu bercampur dengan kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur dari budaya itu sendiri. Contohnya adalah seni pertunjukan wayang di Indonesia yang merupakan perpaduan dari kesenian Jawa dan India. Cukup sekian, Bu, dari Beri kelompok tepuk 1. tangan untuk kelompok 1. Hebat banget ini. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya, Bu. Silakan, Rizky. Ya, saya mau nambahin dikit. Jadi untuk lebih singkatnya, akulturasi itu adalah proses adaptasi dari 2 atau lebihnya kebudayaan dengan tetap mempertahankan kebudayaan yang lama, Bu. Hebat sekali. Tepuk tangan untuk Rizky dan Nabila. Jadi benar yang disampaikan kedua teman kalian tadi. Memang akulturasi itu adalah proses percampuran dua kebudayaan, tapi kebudayaan yang satu itu masih tetap ada, tetap mempertahankan kebudayaan yang lama. Untuk selanjutnya kelompok 2 silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Ya. Mas Budi. Jadi saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya tadi ya. Jadi kontravensi adalah bentuk interaksi sosial yang ditandai dengan adanya ketidakpastian tentang diri seseorang, serta adanya perasaan tidak suka yang disembunyikan, serta terdapat suatu rasa kebencian dan keraguan-raguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya adalah teman yang berkhianat dan diam-diam mengadu dompa, teror yang dilakukan oleh sekelompok provokator. Itu, Bu. Baiklah anak-anak, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Tuh, tadi dari penjelasan yang disampaikan kelompok 2 dapat diketahui kalau kontravensi itu tidak bagus ya untuk dicontoh. Jadi kalian harus menghindari itu. Nah, baiklah anak-anak, diskusi kita hari ini cukup sampai sekian. Siapa nih yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Saya. Nabila, silahkan. Aduh, Nabila ini aktif sekali.
Ya tadi maaf ya Bu, sinyalnya yang awal-awal jelek. Jadi bentuk interaksi sosial itu ada dua Bu. Yang pertama asosiatif dan yang kedua disosiatif. Asosiatif adalah bentuk interaksi yang mengarah pada persatuan, sedangkan disosiatif mengarah ke suatu perpecahan. Tepuk tangan untuk Nabila. Terima kasih ya Nabila. Nah, jadi anak-anak, interaksi sosial itu menjadi faktor utama dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh di Indonesia nih, Indonesia itu kan banyak sekali budayanya. Dan kalau misalnya kita itu tidak bisa menghargai satu sama lain itu nanti bisa terjadi perpecahan. Interaksi sosial itu ada yang positif dan negatif. Kita itu harus benar-benar bisa menyaring dan memilah mana yang bagus dan mana yang tidak. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Benar. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Pintar sekali. Baiklah anak-anak, berhubung waktunya sudah habis, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Baiklah. Untuk tugas selanjutnya, Ibu akan share di WhatsApp group dan jangan lupa kalian harus tetap belajar. Jangan malas-malas ya. Jangan nge-game terus. Yang laki-laki Bu suka nge-game. Iya, pokoknya yang rajin. Terima kasih. Terima Bu. Tepuk tangan untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Mbak Sasa untuk. Oke, lanjut. Kita lanjutkan langsung ke observer yang pertama, yaitu Mas Digma ya. Oke, waktu dan tempat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari pertama ingin menanggapi dari itu teaching dilakukan oleh SMA. Untuk keterampilan mengelola kelas, saya rasa pertama yang paling bagus itu tingkat kelulusannya, seperti dicontohkan ketika anak-anak disuruh on cam, namun ada beberapa yang tidak on cam, itu kan tanggap sekali. Untuk catatannya adalah penggunaan bahan-bahan yang menurut saya kurang menantang gitu, padahal kan temanya ini tentang tindakan bully gitu ya. Jadi seharusnya mungkin bisa diberikan dengan contoh kasus yang sedang relevan sehingga murid-murid itu kayak wah ada kasus gitu. Jadi sehingga semua Rekaman. Mungkin itu aja dari saya. Sebenarnya sudah cukup. Terima kasih untuk Mas Digma, observer pertama. Kemudian kita lanjut ke observer kedua, yaitu Mbak Afri. Halo Mbak Afri. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Untuk keterampilan membimbing diskusi kelompok dari Mbak Sasa, dari 7 komponen sudah terpenuhi semua. Dari memusatkan perhatian kelompok juga tadi memberikan petunjuk secara jelas. Kemudian tadi sempat juga memperjelas urunan pendapat dari peserta didik dan juga diakhiri dengan adanya kesimpulan dan menutup diskusi. Jadinya sudah bagus menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Afri. Oke, terima kasih Mbak Afri. Kemudian kita lanjutkan ke observer yang terakhir, yaitu Mas Rizky Sulistyo. Oke, silakan Mas Rizky. Saya dari observer memberikan variasi. Saya tadi mengamati dari 10 poin yang ada itu sudah terpenuhi semua. Mungkin di poin variasi gerakan badan ini ya karena tidak terlihat di kamera jadi ya lah nggak apa-apa. Tapi untuk dari 10 poin ini sudah terpenuhi semua. Terima kasih Mas Rizky.
Oke, sama-sama. Tutup.